Saya kira itu fatal sekali sebab berbasisnya bukan undang-undang itu, padahal undang-undang yang disebut KUHP itu menegaskan kan empat soal jenis-jenis alat bukti dan itu sudah dikemukakan, termasuk dokumen elektronik sudah dikemukakan oleh pihak TPUA. Kenapa dianggap bukan alat bukti gitu? Itu melanggar KUHP pasal 184 sendiri. Berarti ya Irtipidum atau Karawasidik yang telah menyampaikannya dalam hal ini sudah melanggar hukum. Jadi oleh karena itu pertanggungjawaban hukum gitu kan dari TPUA masih berupaya maksimal untuk menyampaikan keberatan atas apa yang disampaikan SP3D-nya tersebut begitu. Kebenaran material atas skripsi dan ijazah Joko Widodo. Jakarta 29 Juli 2025, tim pembela ulama dan aktivis TPUA tembusan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian dua maksudnya, Kepala Kepolisian RI, 3 yang terhormat Ketua Kompolnas RI, 4 yang terhormat Ketua Komnas HAM RI, bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada perkembangan terbaru, yaitu protes resmi dari TPUA, ya, tim pembela ulama dan aktivis. Waalaikumsalam. Saya lagi live Kang Rizal Fadila. Nah, bisa dihubungi sekarang ya, jangan dimatiin. Saya sedang di Oke. Kang Rizal, saya mau membacakan dulu surat dari Kang Rizal TPUA. Nanti saya minta komentarnya ya. Oke, saudara sekalian, kita sudah terhubung dengan Rizal Fadila yang merupakan wakil ketua umum atau wakil presiden TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Dan TPUA secara resmi mengajukan surat keberatan kepada Karawasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan Polri, terkait dengan surat yang diberikan kepada TPUA, di mana surat itu intinya mengatakan bahwa proses penghentian penyelidikan oleh Dittipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, satu. Dan yang kedua adalah bahwa data yang dibawa oleh pihak pendumas atau pelapor adalah data sekunder sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti. Itu yang disampaikan, dan atas surat tersebut kemudian TPUA resmi mengajukan sanggahan kurang lebih ya. Saya nanti kita akan tanya sama Bro Rizal Fadila ya.
Tapi saya mau bacakan suratnya dulu. Tim pembela ulama dan aktivis kepada yang terhormat Karu Wasidik Mabespori di Jakarta perihal tanggapan atas surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D dugaan ijazah palsu Joko Widodo dengan hormat. Pertama, kami TPUA ucapkan terima kasih atas adanya surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D tanggal 25 Juli 2025 yang terkait dengan gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 yang lalu. Selanjutnya perlu kami sampaikan tanggapan sekaligus nota keberatan atas penghentian penyelidikan sebagaimana diumumkan Dirtipidum Bareskrim Mabespori Brigjen Polisi Johandani Prawiro Harjo tanggal 22 Mei 2025 sebagai berikut. 1. Bahwa penghentian penyelidikan 22 Mei 2025 yang dibenarkan dalam SP3D 25 Juli 2025 berdasar alasan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidaklah benar karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHP maupun Perkapolri. Bahwa lengkapan peserta gelar di mana pelapor dan terlapor tidak diundang, tidak tuntas penyelidikan, tidak cermat mengungkap data, tidak menunjukkan dokumen ijazah Joko Widodo, serta tidak mengurai uji forensik skripsi dan ijazah Jokowi adalah bukti bahwa penghentian penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bahwa pasal 5 ayat 1A butir 4 KUHP, pasal 7 ayat 3 KUHP, pasal 109 KUHP, pasal 80 ayat 1 dan 2 Perkapolri nomor 10 tahun 2009 serta konsiderans Perkapolri nomor 6 tahun 2019 yang mengingatkan prinsip profesional, akuntabel dan transparan menjadi bagian penting dan tolok ukur atas sesuai tidaknya suatu keputusan dengan ketentuan yang berlaku. 4. Bahwa butir SP3D yang menyatakan fakta yang dihadirkan pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti perlu ditegaskan bahwa A. KUHP atau ketentuan pidana lainnya tidak mengenal diksi data primer atau data sekunder dalam pembuktian. Ya. B. Harus dibedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti berupa benda sedangkan alat bukti jelas aturannya dalam KUHP. C. Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa alat bukti adalah 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Kemudian sebentar. Oke, ini belum nih ya. Kemudian D. Dengan demikian apa yang diajukan pelapor sekurangnya telah memenuhi unsur alat bukti kecuali ijazah milik Jokowi yang tidak ditunjukkan terlapor pada gelar perkara khusus. E. Pihak penyidik pada gelar perkara khusus hanya mengulang fakta apa yang ditayangkan Dirtipidum 22 Mei 2025 dan tidak mampu membantah fakta dan data yang diajukan oleh pendumas /pelapor. Selayaknya penyidik atau biro wasidik tidak menghentikan penyelidikan karena masih terbuka terus ke depan pembuktian lanjutan yang akan diberikan oleh pelapor /TPUA. Angka 3 pemberitahuan Karwasidik Bareskrim Mabespori tanggal 25 Juli 2025 yang menyatakan SP3D ini tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan membawa konsekuensi pula bahwa SP3D tidak dapat digunakan oleh Polda Metro Jaya dengan segala kaitan dan kepentingannya. Ijazah Joko Widodo tetap diduga palsu. Demikian surat tanggapan atau keberatan ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban hukum TPUA sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencari kebenaran material atas skripsi dan ijazah Joko Widodo. Jakarta 29 Juli 2025, tim pembela ulama dan aktivis TPUA, M. Rizal Fadila SH Wakil Ketua, Azamkan SH Sekretaris Jenderal. Tembusan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian 2 maksudnya Kepala Kepolisian RI, 3 yang terhormat Ketua Kompolnas RI, 4 yang terhormat Ketua Komnas HAM RI, 5 yang terhormat Pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan ke-6 Arsip.
Tapi ini tembusannya nomor satunya double 1, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu sobat era sekalian yang bisa dibacakan dari surat keberatan tim pembela ulama dan aktivis. Sobat era sekalian, sebelum saya menghubungi Kang Rizal Fadila, kita sepertinya harus mendengarkan azan dulu. Kang Rizal? Halo? Halo, Assalamualaikum Kang Rizal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dafli. Kasih pengantar sedikit sebelum kita dengarkan azan. Ya. Ya, saya kira itu seperti yang dibukakan di bawah, itu pertanggungjawaban hukum gitu kan terhadap apa yang ditetapkan atau diberitahukan oleh pihak Karowa Sidik. Intinya bahwa secara hukum TPUA masih sangat meyakini bahwa semestinya itu tidak dihentikan penyelidikan. Oke, gitu. itu Tapi dulu harus Kang. Dilanjutkan. Ya, kita teruskan, silakan. Ya, saya kira keberatannya dari 2 poin utama, yaitu kan tentang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ya kita bantah gitu kan bahwa proses yang terjadi pada saat penyelidikan sampai kepada pengumuman Dirtipidum 22 Mei itu justru tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping ada pasal-pasal KUHP-nya, ada perkaporinya gitu kan. Intinya KUHP. Jadi intinya adalah bahwa proses yang terjadi, prosedur yang dijalankan tidak sesuai gitu ya, seperti misalnya kan begitu bahwa gelar perkara yang integrated criminal justice system itu yang harus semua pihak hadir gitu kan, atau disebut akuntabel, transparan gitu, profesional, atau itu harus dibuktikan, dan itu tidak terjadi gitu pada saat gelar perkara yang lalu yang dinyatakan sudah sesuai dengan prosedur tadi, kemudian juga tidak ditampilkan gitu kan dokumen asli. Saya kira itu fatal sekali. Di satu sisi kepolisian punya gitu kan, waktu itu telah mendapatkan, tapi kemudian kok itu bukan itu yang ditampilkan, yang ditampilkan adalah fotokopi. Saya kira itu nggak benar gitu. Kemudian juga tidak tuntas, tidak lengkap, banyak yang seharusnya ditanya atau dimintakan keterangan tapi tidak dilakukan gitu kan, dan itu sangat menentukan terhadap hasil yang diumumkan. Begitu juga dengan perbandingan atau komparasi dari ijazah yang disebut identik itu, padahal di gelar perkara khusus kita sudah sampaikan itu bahwa ini perbandingan lain yang bisa menjadi kesimpulan tidak identik. Nah itu tidak diuji, tidak dikaji. Sebenarnya prosedur seperti itulah yang kita sebut tidak sesuai ini dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu poin 1, atau yang lain-lain nanti kita justru akan hadir datang lagi ke Karowa Sidik untuk menyampaikan gitu kan bukti-bukti lagi. Itu saya kira itu hak kita, dan itu ada di situ di SP3D-nya disebutkan kalau ada perlu informasi silahkan datang, atau minta keterangan ke nomor dan seterusnya, nama. Jadi peluangnya ada ini gitu kan. Nah itu akan kita lakukan gitu untuk menunjukkan bahwa ini hanya sekedar surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas gitu. Jadi bukan surat penghentian, walaupun menyatakan bahwa penghentian yang lalu itu sudah sesuai prosedur. Artinya keberatan kita masih beralasan hukum untuk itu. Nah yang paling fatal adalah soal fakta sebagai data sekunder. Itu Bang, itu. Saya kira itu fatal sekali sebab berbasisnya bukan undang-undang itu, padahal undang-undang yang disebut KUHP itu menegaskan kan soal jenis-jenis alat bukti, dan itu sudah dikemukakan termasuk dokumen elektronik sudah dikemukakan oleh pihak TPUA. Kenapa dianggap bukan alat bukti? Itu melanggar KUHP pasal 184 sendiri. Berarti ya Dirtipidum atau Karowa Sidik yang telah menyampaikannya dalam hal ini sudah melanggar hukum. Jadi oleh karena itu pertanggungjawaban hukum gitu kan dari TPUA masih
berupaya maksimal untuk menyampaikan keberatan atas apa yang disampaikan SP3D-nya tersebut, begitu. Iya, yang agak aneh adalah ketika mereka mengatakan data yang dibawa itu adalah data sekunder, ya kan? Ya. Kan bahasanya gini, fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor, ya kan? Berarti yang dihadirkan itu maksudnya dihadirkan pada gelar perkara khusus, ditayangkan atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Saya bayangkan ya, kan tadi kan sudah dikatakan tuh keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa kalau di pengadilan nanti plus dokumen elektronik, plus dokumen elektronik, Lalu yang namanya Roy Suryo nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Padahal dia kan bisa dimintain sebagai keterangan ahli gitu. Digelar perkara khusus itu diakui sebagai ahli. Rismon gitu kan. Misalnya. Iya, dua-duanya Rismon dan Roy itu disebut sebagai ahli karena kita sudah sampaikan di forum itu dan diakui oleh mereka. Silakan ahli, katanya kan begitu. Lalu Silakan, misalnya petunjuk. Ada nggak nyebut Kasmujo misalnya? Kan petunjuk Kasmujo itu. Ada, Pasar Pramuka juga petunjuk gitu kan. Ini sampaikan itu di forum itu. Saksi kan bisa ditunjukkan tuh siapa Bitor atau siapa gitu kan? Iya, artinya uraian seperti itu mah sudah dikemukakan, bahkan di dalam bukti sebelum gelar perkara khusus juga itu sudah kita sampaikan gitu kan, yang sehingga menjadi dasar juga penguat bagi diadakannya gelar perkara khusus gitu. Yang kita kira di situ kita akan uji gitu ya, uji sahih itulah, uji kevalidan gitu kan, bahkan akhirnya sampai kepada konklusi yang berbasis hukum kuat gitu, kepastiannya gitu dihadirkan, kan, itu begitu jasanya kan begitu. Apalagi itu dari awal tuntut kan harus ada itu, bagaimana tadi kan analog atau yang disebut primer, kalau bahasa dia primer ya, walaupun nggak ada terminologi begitu kan gitu. Oke lah, primer lah gitu, itu harusnya bisa yang asli harus ditampilkan. Lucu sekali ya kalau dia bilang kayaknya ini ya yang membuat surat ini terpengaruh dengan itu apa yang pernah dikatakan oleh penasihat Kapolri. Saya baru tahu katanya. Ternyata apa yang dilakukan Roy dan Rismon itu hanya fotokopi saja, ya kan? Atau yang berkembang di medsos, bukan data langsung, bukan data primernya, ya kan? Jangan itu. Jadi mereka hanya jangan terpaku pada soal fotokopi, padahal mereka sendiri fotokopi juga ya kalau tidak salah ya. Iya, mereka sendiri fotokopi, yang ditayangkan itu nggak ada yang asli kan ya, semuanya fotokopi. Tapi intinya kan bahwa basis tentang keaslian itu kan teruji juga, bahwa seperti misalnya yang Sandi Putra katakan gitu kan, bahwa ini asli, kemudian dikonfirmasi Dian Sandi itu kan sama begitu, dia kemudian dikonfirmasi gitu kan di Solo itu, kemudian dinyatakan benar menyetujui itu asli gitu kan, hanya minta maaf telah disebarkan atau informasikan ke publik gitu kan, hanya minta maaf izin, itu gitu aja ya. Kan. Iya, tanpa izin, hanya itu aja, tapi soal keasliannya dikonfirmasi gitu. Jadi istilahnya dasar analisis itu pada data yang kuat gitu, bukan data hanya ngawur gitu ya. Bukan data ngawur fotokopi yang ditemukan sebagai bungkus kacang, bukan gitu. Kang, Anda kan cuma menyampaikan surat, tapi di situ Anda nggak punya tuntutan. Anda cuma mengklaim bahwa ini belum game over, belum game is over. Karena itu nanti Anda akan masukkan terus ke Karwasidik bukti-bukti baru dan lain sebagainya. Tapi ini kan nggak jelas jadinya kan?
Tapi kayaknya kalau dari si Wasidi kan dari sisi dia sudah menyatakan sesuai prosedur gitu kan, kemudian ternyata kita salah, yaitu dari si Karawasidik. Maka langkah berikutnya kita ke atasnya Karawasidik dong, gitu kan. Irwasum. Apakah itu Kapolri atau Irwasum gitu kan, atau Presiden. Malah kita sedang berpikir bikin surat ke Presiden minta memerintahkan Kapolri gitu kan untuk melanjutkan proses penyelidikan. Bisa saja itu hak kita kan. Iya. Itu jadi pertimbangan juga gitu kan. Atau nanti ke mana lah DPR atau hak politik dan sebagainya. Dunia juga kan sedang ramai kan. Gitu. Artinya soal pelanggaran HAM konteks yang Poldanya gitu, itu juga sudah mulai ada respon kan, walaupun responnya belum menukik, tapi sudah ada itu dari Senator Alex Padilla itu ya, Bang, di California kan, sudah ada itu kan. Nah, artinya ini akan menggelinding terus gitu. Apalagi terkesan bahwa penegak hukum seperti melindungi ya, tidak mau sangat melindungi gitu kan, sangat melindungi. Jadi di sini nanti akan semakin terbaca oleh publik di tingkat nasional maupun internasional. Ya saya kira sampai nanti pada ujungnya nggak bisa berkutik juga, dia harus terpaksa membuka dengan sebenarnya, menguji dengan sebenarnya gitu kan. Kalau bicara forensik ya uji forensik. Sekarang udah disita kan oleh Kapolda. Berarti kesempatan loh, semua mata bolehlah, ayo kita yang sudah dipegang itu, ayo bongkar bersama. Jangan sampai cuma nolak-nolak doang gitu ya, nolak-nolak. Pokoknya ini analog, karena itu tidak boleh uji forensik. Lalu analognya bagaimana? Ya analognya disimpan. Nggak boleh orang lihat. Gimana? Itu apa artinya penyitaan? Gitu harusnya kan kalau mau fair untuk uji kan. Kalau mau fair kan Bareskrim melakukan menaikkan proses ini ke penyidikan kan penyidikan kan belum tentu fair. Juga ada tersangkanya penyidikan. Kan lalu dalam proses penyidikan juga. Dia undang Roy Suryo untuk menguji dokumen analog itu kan begitu mestinya. Iya. Gitu kalau tidak berpihak bisa pinjam kan sama-sama institusi Polri bisa saja dia pinjam dulu kan bisa. Biasanya kan Polri senang sekali kalau ada orang membantu kerja mereka dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana gitu ya. Tapi ini kesannya malah dia nolak-nolak gitu. masih memproteksi gitu kan sampai saat inilah. Kita terus juga upaya kan untuk terus bongkar gitu. Pada ujungnya ya apa artinya penyitaan gitu kan, dan biasanya barang yang disita itu kan barang hasil kejahatan. Gitu apa Kang artinya Rizal, penyitaan? Kemarin kan diperiksa Dr. Julia ya hari Senin kemarin dan dua saksi lainnya. Saya dengar katanya mereka mau bersaksi kalau ditunjukkan dulu ijazahnya, kalau enggak. Tapi saya lost contact. Bagaimana ke perkembangannya? Apakah kalau yang Dr. Julia belum tuntas, jadi masih ada kan. Kemarin baru ya mukadimah lah awal-awal tanya ini tanya itu, TPU ini TPU itu apa dan sebagainya katanya. Masih tersisa baru sekitar setengahnya, sekitar 10 atau 15 pertanyaan lagi hari Kamis. Lalu itu ininya besok. Gimana? Gitu. Dokumen apakah dokumen yang disita itu diperlihatkan ke Dr. Julia? Belum, tidak gitu kan. Itu nanti tadi juga dalam pembahasan bersama kita ya itu harus dituntut gitu kan untuk menyaksikan. Iya yang kan mestinya kan ditanya tuh apakah Anda pernah melihat dokumen ini apa-apa gitu. Iya itu tabungan yang bisa dilakukan besok. Sedangkan yang sudah final kemarin itu baru siapa itu Imran gitu kan. Ya yang kursi roda. Yang pakai kursi roda itu udah selesai gitu kan, dia biasa sebagai host atau sebagai MC. Dia nggak lihat ya, nggak diperlihatkan ijazah. Nggak lihat juga. Dan yang belum satu lagi atau ini kan, atau sama sekali kemarin yang datang ke sana malah penyidiknya nggak ada kan. Gitu. Oh, jadi nggak jadi diperiksa dia. Jadi nggak jadi diperiksa. Tunggu lagi surat panggilan baru. Kang, silakan closing statement
apa yang mau dilakukan ke depan dengan adanya surat Karawasidik yang pastinya akan disambut dengan tepuk tangan oleh lawyer-lawyer Jokowi kan? Nah tuh kan, apa gue bilang paling begitu kan? Ya silakan. Iya betul. Saya kira ini kan berbeda dengan yang lalu 22 Mei itu, yaitu sampai diumumkan terbuka gitu kan oleh pihak Dirtipidum. Sementara yang sekarang kok diam-diam gitu kan? Padahal esensinya sama. Setelah gelar perkara khusus ditunggu kan keputusannya. Ternyata keputusannya hanya sekedar surat kan begitu ke TPUA dalam hal ini. Tapi tidak terpublikasi kan, dia tidak berani mengumumkan. Gitu. Jadi oleh karena itu tindak lanjut kita sebenarnya masih ada peluang kita untuk datang dan mendatangi gitu kan Karawasidik untuk menanyakan dan mungkin juga menyampaikan lagi data-data atau fakta-fakta bukti-bukti yang kita maksudkan itu gitu kan. Nah mudah-mudahan bisa bertatap muka gitu. Jadi bukan hanya lempar surat, karena di situ dibolehkan kita menanyakan gitu kan tentang informasi dan sebagainya. Satu itu kebiasaan. Nah, yang kedua ya kita juga bisa mengadukan ke instansi yang lain seperti Komnas HAM ataupun Kompolnas gitu kan, atau DPR, dan juga mungkin yang kita sebut tadi Presiden itu Bang. Jadi itu juga sampai mendorong lagi tekanan internasional lah, karena bagaimana hal itu nggak bisa lepas dari perlunya pressure gitu kan dari publik. Nah publik di masyarakat yang terinformasikan, ya mungkin nanti kita juga perlu konferensi pers terbuka gitu kan kaitan dengan ini, karena tadi itu dia diam-diam gitu kan, hanya berkomunikasi dua arah gitu ya. Tugas kita sekarang gitu kan untuk menyampaikannya ke publik. Nah itu mudah-mudahan jadi informasi publik nantinya gitu kan, dan menambah juga penilaian terhadap penegak hukum yang ternyata tidak bisa menegakkan hukum secara adil dan jujur. Oke. Iya Pak. Iya. Kang Rizal nih mau pulang atau mau pergi ke Jakarta? Iya, saya di kendaraan di travel ini ke pulang Bandung. Oh pulang Bandung. Oke, mudah-mudahan selamat sampai di tempat Kang ya. Siap, amin. Terima kasih. Ya, yuk mari Kang. Siap, yuk, mangga Bang. Yep. Selamat. Ya, sobat era sekalian, itu dengan Rizal Fadila ya. Jadi mudah-mudahan kebenaran terkuak sekali lagi ya. Polri sepertinya menunjukkan keengganannya untuk mengusut kasus ini lebih lanjut. Minimal ya adalah sebuah proses yang transparan. Masa nggak ada keterangan saksi? Masa tidak ada keterangan ahli? Masa tidak ada surat? Masa tidak ada petunjuk? Masa tidak ada dokumen atau informasi elektronik? Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan kita tetap berada di baris kebenaran, bukan cari-cari pembenaran saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.